Skala termometer. Termometer yang terkenal yang cukup menguncang dunia sains mata itu untuk awalnya adalah termometer Fahrenheit. Dan uniknya juga Fahrenheit menggunakan ketiak istrinya sebagai kalibrasi. Nah, jadi untuk suhu tubuh manusia yang diukur oleh Fahrenheit itu adalah sekitaran 96 derajat Fahrenheit. Nah, untuk patokan umumnya itu digunakan untuk mengukur air beku itu di suhu 32 derajat Fahrenheit dan air mendidih di 212 derajat Fahrenheit. Sebetulnya Fahrenheit ini pun bukan murni gambaran dia sendiri, tapi Fahrenheit pun terinspirasi dari ilmuwan fisika lainnya, yaitu Roemer ya. Nah, kemudian untuk 0 derajat Fahrenheit sendiri ini sebetulnya diragukan karena pada beberapa literatur disebutkan bahwa nolnya Fahrenheit ini menggambarkan tentang air garam yang dicampur es yang digunakan untuk pengawetan bahan makan, atau istilahnya adalah brine gitu. Tapi karena komposisi air dan garamnya tidak ada keterangan, kemudian tidak ada juga patokan rasio untuk komposisi lain-lainnya gitu, untuk esnya seperti apa, maka hal ini banyak diragukan. Kemudian untuk ukuran suhu tubuh manusia pun ini juga karena tadi ada faktor istilahnya apa ya, mungkin subjektif atau mungkin lebih cenderung ke ukuran pada kasus tertentu saja, tidak bersifat umum, maka untuk yang diakui secara umum pada termometer Fahrenheit adalah bahwa untuk air beku digunakan suhu 30 derajat Fahrenheit dan air mendidih terukur pada skala 212 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian itu ada ilmuwan lain yang mungkin kita sudah kenal juga zaman dulu. Zaman dulu mungkin kita kenal yang istilah Reaumur gitu ya, tapi sebetulnya lebih tepatnya bukan itu. Kita coba play bagaimana cara baca sebenarnya menurut orang Prancisnya. Réaumur. Nah, itu cara bacanya agak sulit, tapi kita agak baca Reaumur gitu ya, Reaumur gitu. Nah, untuk Reaumur sendiri itu menggunakan patokan, kalau digunakan untuk mengukur air beku itu pada suhu 0 derajat juga, pada suhu 0 derajat, sedangkan air mendidih pada suhu 80. Skala yang digunakan dari 0 sampai 80 ini karena diyakini bahwa angka 0 sampai 80 ini merupakan bilangan yang mudah untuk dihitung. Bilangan genap yang bisa dibagi dua dan bisa dibagi dua lagi dan seterusnya. Jadi ini bilangan-bilangan yang mudah dihitungnya. Sampai kemudian ada ilmunya ini yang bernama Celsius, dan untuk Celsius sendiri ini menggunakan cara penggunaan skala yang unik. Celsius tidak suka dengan kesulitan orang-orang ketika mengukur air atau mengukur es yang sangat beku di musim dingin sampai harus melibatkan angka-angka negatif. Kalau misalkan kita lihat sini untuk air membeku di Fahrenheit itu 32. Artinya kalau air yang lebih dingin dari air membeku itu berarti misalkan 30, 20 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau pakai Reaumur itu di bawah 0 derajat berarti kita akan bertemu dengan negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, dan Celsius tidak suka. Nah, untuk membantu mengatasi kesulitan itu maka dibuatlah skalanya dibalik. Jadi air mendidih itu 0 derajat Celcius, yang dingin, semakin dingin suhu suatu benda, maka ukuran suhunya akan semakin besar. Jadi ketika ada air membeku itu 100 derajat Celcius, kalau ada air, ada es yang lebih dingin dari ini lagi, mungkin bisa 101, 102, 103 dan seterusnya. Namun, sepeninggal Celcius ternyata ilmuwan-ilmuwan lain memanfaatkan apa yang ditemukan oleh Celcius ini dan kemudian membaliknya. Nah, jadi angka 0 digunakan sebagai standar untuk mengukur air membeku, dan untuk air mendidih digunakan titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius gitu ya. Dan angka 0 ke 100 ini dikenal dengan istilah centigrade ya. Jadi bilangan ratusan skala 100 itu yang dianggap memang lebih mudah untuk digunakan dalam perhitungan pada berbagai hal. Di uang pun kita tahu bahwa pecahan uang itu ada yang namanya sen, ada yang namanya, kalau di rupiah misalkan ya, ada 100 rupiah, kemudian ukuran-ukuran lainnya pun kita kenal bahwa ada istilah ya abad itu juga ratus ya, itu karena memang lebih mudah dihitung dan lebih familiar juga di masa kita sekarang. Namun ada kondisi unik, bagaimana kalau misalkan Kelvin. Nah, untuk Kelvin ada gambaran lain di sebelah sini. Jadi untuk Kelvin itu skalanya kira-kira gambarnya seperti ini. Ini ada skala, ada grafik volume terhadap temperatur. Ketika temperatur meningkat, suhu meningkat, maka volume pun meningkat. Dan kalau kita bandingkan di sini, untuk kondisi 1, 2, dan 3 ini dimunculkan ada 3 grafik pada kondisi tekanan yang berbeda. Ada pressure 1, pressure 2, pressure 3. Tapi pada semuanya terdapat pola keumuman. Semakin besar semakin besar temperatur, semakin besar suhu, maka volume meningkat. Nah, sekarang bagaimana jika logikanya dibalik?
semakin kecil temperatur, maka volume pun akan mengecil. Dan bisa kita lihat kemiringan ini akan semakin mengecil untuk setiap tekanan yang berbeda. Dan apabila kita ekstrapolasi, kita lanjutkan grafik ini sampai kiri, apakah akan ada ujungnya? Nah, Kelvin menggambarkan bahwa jika ini diteruskan, akan sampai bertemu ke satu titik, di mana volumenya akan sangat kecil, tekanan pun sangat kecil, dan suhunya pun sangat kecil. Sampai titik di mana volumenya nggak mungkin lebih kecil lagi. Nah, titik ini bertepatan sekitar negatif 273,15 derajat Celcius. Yang kemudian bila digambarkan gejala fisiknya, volumenya sangat kecil, tekanannya pun sangat kecil. Artinya ketika tekanan sangat kecil, artinya tidak ada upaya, tidak ada gerakan dari partikel-partikel penyusun benda ketika bendanya bersuhu di sini. Artinya gambaran titik ini adalah gambaran ketika partikel-partikel penyusun benda sudah tidak bergerak sama sekali, tidak memberikan tekanan pada lingkungannya. Tidak bergerak sama sekali. Artinya, sekali lagi, kalau misalkan kita ingat tadi pengertian suhu adalah gambaran keadaan gerak penyusun suatu benda, kalau suhunya sampai min 273,15 derajat Celcius, artinya benda udah nggak gerak sama sekali. Dan titik inilah yang dijadikan sebagai patokan untuk mengukur 0 Kelvin. Nah, jadi kita bulatkan perhitungannya di sini ya. Min 273 derajat Celcius disebut juga 0 Kelvin. Dulunya 0 derajat Kelvin, ada derajatnya di sini, tapi sejak tahun 1967 dihilangkan. Dan ini pun dijadikan sebagai untuk satuan sistem internasional, bahwa yang namanya 0 Kelvin itu benar-benar 0 ketika kondisi partikel penyusun benda itu sudah tidak punya energi untuk bergerak sama sekali, 0. Artinya tidak ada bilangan negatif di bawah ini. 0 itu benar-benar 0. Ini suhu yang terendah yang mungkin terjadi. Dan untuk patokan atasnya gimana? Karena ini min 273, otomatis untuk mencapai ke suhu 0 derajat Celcius, jika kita bandingkan itu saja akan jadi 273 Kelvin. Dan kalau kita lihat dari 0 ke 100 derajat Celcius itu digunakan untuk menggambarkan air beku sampai air mendidih. Untuk skala Kelvin pun ini digunakan skala yang kisaran yang sama, rentang yang sama, menggunakan rentang 100 juga. Jadi 273 Kelvin tambah 100 untuk air mendidih itu sama saja dengan 373 Kelvin. Nah, jadi untuk Kelvin, ingat karena ini merupakan satuan mutlak, tidak menggunakan derajat ya. Dulunya pernah, tapi sejak 1967 itu ditiadakan derajat. Jadi dijadikan sebagai satuan sistem internasional untuk suhu. Oke, nah sekarang kita coba bandingkan semuanya jika kita sederhanakan semacam ini untuk pengukuran titik tetap bawahnya titik beku air dan titik tetap atasnya titik didih air. Kita bandingkan untuk Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita coba susun seperti ini. Dan kita bisa lihat ini untuk mengukur benda yang sama. Ketika kita mengukur benda yang sama, artinya fenomena itu juga gitu ya. Meskipun kita menggunakan termometer dengan skala yang berbeda, tapi kalau benda yang diukurnya sama ya gitu-gitu aja. Yang beda cuma angka aja yang menunjukkan. Seperti ini, titik beku yang kita ukur misalkan air es. Suhunya 0 derajat Celcius. Kalau di Reaumur ya 0 derajat Reaumur. Kemudian di Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit. Kalau di Kelvin 273 Kelvin gitu ya. Dan untuk air mendidih suhunya kira-kira seginian gitu. Nah, yang uniknya adalah kalau misalkan kita coba bandingkan semuanya, kita lihat di sini ada perbandingan dan ada selisih. Kalau kita lihat rentang-rentang tiap skala ini, untuk Celcius itu 100, untuk Reaumur itu dari 0 ke 80 itu 80, untuk Fahrenheit dari 32 ke 212 itu 180, dan untuk Kelvin dari 273 ke 373 itu adalah 100. Artinya kalau kita lihat bilangan-bilangan ini semuanya bilangan genap dan bisa disederhanakan. Kalau kita sederhanakan kira-kira ini dibagi 20 ya, kita coba sederhanakan, maka ini akan jadi 495. Dan kita pun mengenal ada persamaan semacam ini. Nah, jadi perbandingan-perbandingan yang kita tahu dari rentang-rentang tiap skala ini, kita kenal persamaan ini yang telah dipelajari, ada yang dari SD, ada juga yang dari SMP. Mungkin kalau yang tidak ingat sudah lupa, atau mungkin gurunya dulu tidak bahas gitu ya. Nah, yang sering kita gunakan ini seperti ini. Tapi apakah ini harus kita hafal? Oh tidak, tentu tidak gitu ya. Karena sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita memahami cara kerja atau memahami bagaimana fenomena semacam ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kita mulai masuk ke contoh soal ya. Kalau misalkan kita punya skala 40 derajat Reaumur dan kita ingin menggunakan informasi ini untuk mencari tahu bagaimana jika dinyatakan dalam bentuk skala yang lain. Kita bisa gunakan dengan menggunakan persamaan yang ini ya. Misalnya kalau kita gunakan bagaimanakah 40 derajat Reaumur jika dinyatakan dalam bentuk Celcius. Maka kita punya 5/4 dikalikan dengan 40.
Maka kita bisa punya 5 kali 40 itu adalah 200. 200 bagi 4 itu adalah 50. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 40 derajat Celcius, reaumur itu adalah 50 derajat Celcius. Dan seterusnya, misalkan kalau misalkan kita gunakan skala ini, untuk menggunakan ini kita bisa menggunakan semua rumus ini, tinggal dibolak-balik lagi. Dari Celsius digabungkan ke sini, nanti kita dapat Fahrenheit-nya gimana. Dari Celsius kita bisa dapat Kelvinnya kayak gimana. Jadi kita bisa melakukan beberapa contoh perhitungan ya. Sebentar, ini salah tulis nih, ini reaumur ya. Nah, jadi ini dapatnya dari mana? Dari sini ke arah sebelah sini. Nah, sekarang apakah kita harus selalu menggunakan persamaan-persamaan ini? Ya, enggak juga sih. Kalau misalkan kita butuh untuk skala ini, kalau misalnya kita coba pakai yang ini nih, kita coba aja dulu. Kalau 40 derajat reaumur ingin kita gunakan untuk mencari berapakah suhunya dalam Fahrenheit, maka kita bisa gunakan di sini ininya 40, kita tuliskan sebelah sini, ini 40 sama dengan 4/9. Ini kalau kita pindah ruaskan jadi ke kiri jadinya 9/4 ya. 9/4 kali 40 sama dengan suhu pada Fahrenheit dikurang 32. Ini 9 kali 40 dibagi 4. 40 bagi 4 itu 10 ya. 10 kali 9 itu 90. Jadi kita bisa punya sebelah sini hitungnya adalah 90 sama dengan TF, T derajat Fahrenheit dikurang 32. Min 32 dari ruas kanan pindah ke kiri jadi positif 32. Jadi ketika kita jumlahkan ini hasilnya akan jadi ya T suhu pada derajat Fahrenheitnya adalah 32 tambah 90 ya 122 derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah kalau kita menggunakan persamaan yang ini ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita lebih coba fokus ke perbandingan skalanya secara umum. Nah, kita tuliskan kembali skala kayak gini. Kita lihat lagi di sini. Ini skala ini yang kita tulis ulang. Dan kalau misalkan kita gambarkan 40 reaumur tuh ada di mana sih? Ya, 40 reaumur tuh ada di sekitar sebelah sinilah. Nah, kalau kita lihat skalanya ini 0, ini 80, ini kan tengah-tengahnya ya. Artinya kalau misalkan kita coba tarik garis lurus di sebelah sini, ingat 40 derajat reaumur adalah tengah-tengahnya reaumur. Dari 0 sampai 80, tengah-tengahnya adalah 40. Artinya kalau kita pengen tahu nilai ini, apakah harus selalu menggunakan persamaan ini? Boleh kalau mau, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kita bisa lihat secara logika, ini 0, ini 100, tengah-tengahnya berapa? Ya pasti, ya tengah-tengah dari 100, ya 50. Gitu ya. Ini kita bisa tuliskan 50 derajat Celcius ya. Kemudian yang sebelah sini gimana? Dari 32 sampai 212 itu kan kita tadi tahu di sebelah sini kita tahu bahwa ini adalah rentangnya 180. Setengah dari 180 berapa? Ya 90. 90 tuh kalau kita ngukur dari 0, tapi ini dari 32, berarti 90 tambah 32, ya kita dapat sini 122. Dan kita pun dapat hasil yang sama seperti ini. Dan kalau kita lihat yang ini gimana? Dari yang Kelvin kita tahu rentang dari bawah ke atasnya itu seperti yang tadi kita hitung, di sini adalah 100. Artinya setengah dari 1 berapa? 50. Karena bawahnya nggak dari 0, berarti 50 tambah 203 ya. Jadi ya 303 Kelvin. Gitu ya. Jadi kita tanpa menggunakan persamaan kita bisa langsung. Yang penting logikanya dapat gitu. Yang penting logikanya paham. Jadi ini kita bisa tulis ini ya 50 derajat Celcius, 122 derajat Fahrenheit dan 323 Kelvin itu adalah gambaran suhu yang setara dengan 40 derajat reaumur. Artinya sebenarnya ini benda yang diukur yang sama saja, cuma angka yang nunjukinnya beda. Kalau kita coba ingat kutip kata-kata dari Shakespeare, William Shakespeare, ini apalah arti sebuah nama? Mawar tetaplah mawar, sekalipun namanya bukan mawar. Jadi mawar tetaplah mawar yang wangi dan indah, sekalipun namanya bukan mawar. Jadi intinya mau pakai Celsius, reaumur, Fahrenheit ataupun Kelvin yang diukur air es, ya es tetap aja air es gitu ya. Nggak berubah air esnya jadi air langsung air sirup gitu ya. Esnya air aja doang. Nah, sekarang bagaimana seandainya ada skala yang lain lagi, misalkan ada skala N lah, misalkan dengan titik bekunya yang di bawahnya adalah min 20 derajat, kemudian untuk titik didih airnya terukur pada skala ini adalah 140 derajat N. Anggaplah N ini, N itu singkatan dari Nur Zaman misalnya. Misal ini mah. Ya, nah, maka caranya gimana? Ya, kita bisa menggunakan cara yang tadi. Kira-kira dari rentang sini ke sini tengah-tengahnya berapa? Kalau mau pakai cara itu. Tapi kalaupun tidak, kita bisa menggunakan ada suatu pola yang lebih universal lagi. Artinya apa? Karena kita membandingkan sesuatu yang sama,
titik beku yang sama, benda yang sama, titik didihnya benda yang sama. Artinya, maksudnya titik beku untuk skala ini kan ditetapkan titik beku untuk yang bersifat umum. Air es, ya air es. Air mendidih, ya air mendidih. Artinya ini patokan untuk semua termometer ini sama. Nah, kalau misalkan kita ingin mengukur suatu benda yang posisinya di sini, yang terukur pada skala Reaumur adalah 40 derajat Reaumur, bagaimana jika diukur pada skala yang lain gitu ya. Maka kita bisa gunakan langsung aja perbandingan. Kita bisa lihat sebelah sini. Ini perbandingan misalkan dari sini ke sini kita sebut ini area yang pendek gitu ya. Kemudian sebelah sini area yang panjang. Kita bandingkan kondisi perbandingan di skala Reaumur jika pada skala yang N ini seperti apa? Ya sama saja, selisih dari tengah ke bawah dibandingkan dengan selisih dari atas ke bawah, gitu aja deh. Maka kalau kita pakai perbandingan, anggaplah kita sebut, biar gampang ini mah ya, pendek bagi panjang untuk Reaumur sama dengan pendek bagi panjang untuk skala N gitu ya. Nah, pendeknya berapa? Dari sini 40 ke 0. Panjangnya berapa? Dari 80 ke 0 untuk Reaumur. Yang N, skala N ini gimana? Ya dari ini kita kasih nama deh di sini T derajat N gitu ya, nggak tahu berapa. Berarti dari sini ke sini ya T derajat N, bawahnya min 20. Dan untuk yang panjang pada skala N adalah ini, tinggi dari 140 ke min 20. Artinya kalau kita coba kurangkan, ini skala Reaumurnya 40 kurang 0 untuk yang pendek sebelah sini, maka kita dapat seperti ini. 40 kurang 0 dibagi 80 kurang 0 sama dengan T derajat N dikurang negatif 20. Ini pendeknya pada skala N. Kemudian skala panjangnya dari 140 kurangi min 20. Kurang negatif. Negatif dan negatif ini positif ya. Dan ini 40 dan 80 kita tahu ini nolnya nggak ngaruh. Kita bisa sederhanakan. Ini jadi setengah ya. Kita coret-coret ini jadi 1/2. Maka kita bisa dapat hasilnya 1/2 sama dengan ini negatif jadi positif. Nah, maka kita peroleh 140 tambah 20 itu 60 ya, 160 ya, maka kita bisa tulis ulang seperti ini. Sehingga kalau kita kali silang ini 160 yang di bawah pindah ruas ke kiri, ini kan pembagian jadi perkalian, maka 160 kali setengah, setengah kali 160 itu adalah 80. 80 sama dengan T derajat N tambah 20. Maka kalau 20 ini pindah ruas ke kiri, kita akan peroleh jadi negatif. Maka T derajat N-nya berapa? 60 derajat. Maka kita bisa nyatakan di bagian sebelah sininya bahwa suhu yang terukur jika digunakan skala yang baru adalah semacam ini. Nah, boleh nggak ini perbandingan ini digunakan untuk Reaumur ke Fahrenheit, ke Kelvin, dan yang lainnya? Nah, sebetulnya rumus-rumus yang kita telah kenal sebelumnya ini semuanya berasal dari pola perbandingan yang sama. Boleh pendek bagi panjang, boleh panjang bagi pendek, yang mana saja, yang penting konsisten. Gitu ya. Nah, itu untuk soal yang pertama.